Baik, selamat hari Sabat, saudara sekalian dalam Tuhan. Pada hari Sabat ini, renungan kita berjudul, Waktu Siapa yang Tahu? Akhir-akhir ini, ada pekabaran serta pelajaran yang disebarluaskan sehubungan dengan kegenapan tanda-tanda zaman, yang menyatakan Yesus tidak lama lagi akan datang. Yang menarik, meski menyatakan tidak menetapkan waktu, namun menyebutkan waktu. Dan waktu yang dimaksudkan adalah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka tidak menetapkan, tetapi mereka menyebutkan. Inilah yang menarik. Oleh karenanya, penting kita mengikuti nasihat Alkitab tentang waktu, khususnya tentang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka buku Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 14 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun." Allah menjadikan benda-benda penerang yang tidak hanya memisahkan siang dan malam, tetapi juga untuk menunjukkan masa yang tetap dan hari dan tahun. Dari ayat ini saja jelas yang menciptakan tahun, yang menciptakan waktu dan masa adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya Asaf dalam Mazmur 74 ayat 16 berkata, "Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Baik siang maupun malam, baik benda penerang dan matahari, semuanya milik Allah." Berikut salah satu bukti dalam Alkitab bahwa memang benda penerang itu milik Allah dan Dia yang menetapkan. Yosua 10 ayat 12 dan 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Yosua meminta kepada Tuhan agar membuat matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak. Sebab Allah adalah pemiliknya dan yang menetapkannya, maka terjadilah yang Yosua minta. Dalam Amos, Allah menubuatkan, Amos 8 ayat 9. "Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah." Normalnya, matahari terbenam pada petang hari, tetapi Tuhan Allah dapat membuat matahari terbenam pada siang hari. Karena memang Dialah yang empunya dan yang menetapkan. Daniel juga menyaksikan dalam Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Yang menetapkan Allah, yang bisa mengubah juga Allah. Sebab Dia yang menjadikan dan Dia pemiliknya. Nah, siapakah Allah yang adalah pemilik masa dan waktu ini? Kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 14 tadi, yang telah menjadikan benda-benda penerang dan menetapkan masa dan waktu, diterjemahkan dari kata Elohim. Elohim inilah yang menjadikan benda penerang dan teristimewa menjadikan kita manusia. Nah, siapakah Dia, Elohim tersebut? Maliaki 2 ayat 10. "Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu
mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Allah yang menciptakan kita disebut Elohim, dan Maleaki menyatakan kita mempunyai satu Bapa, satu Allah yang menciptakan kita. Satu Allah artinya satu, tunggal, dan bukan kesatuan. Apa buktinya? Ibrani 1 ayat 2 menyatakan, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti Ia di sini adalah Bapa. Yang telah Ia, yaitu Bapa, tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Bapa dalam hal ini adalah Allah, dan melalui anaknya, Allah Bapa menciptakan alam semesta. Allah yang tunggal ini memiliki anak, dan dengan perantaraan anaknya, dia menjadikan alam semesta termasuk kita manusia. Karenanya, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Allah Bapa dan anaknya lah yang menciptakan segalanya. Amsal menuliskan dalam Amsal 30 ayat 4, ayat yang sering kita baca, siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ini tentunya berbicara tentang penciptaan. Dan ini tentunya berbicara tentang makhluk ilahi. Karena tidak ada manusia yang bisa kumpulkan angin dalam genggamnya dan membungkus air dengan kain serta menetapkan segala ujung bumi. Hanya makhluk ilahi yang bisa lakukan itu. Dan Salomo menggambarkannya melalui suatu hubungan, yaitu Bapa dan anaknya. Hanya dua yang menjadikan alam semesta, Bapa dan anak. Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan dia menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Baca juga 1 Korintus 8 ayat 6 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Masih banyak bukti lain dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah Bapa. Namun dari beberapa ayat ini saja sudah nyata bahwa yang menetapkan masa dan waktu adalah Allah Bapa. Itu sebabnya waktu murid-murid Yesus bertanya kepada dia dalam Kisah 1 ayat 6 yang berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Siapa Tuhan yang murid-murid maksudkan? Yesus Kristus. Nah, apakah jawab Yesus kepada murid-muridnya ini? Kita baca ayat selanjutnya, Kisah 1 ayat 7, yang berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus sendiri akui, yang menetapkan masa dan waktu adalah Bapanya. Jadi waktu pemulihan kerajaan bagi Israel yang menetapkan adalah Allah Bapa. Itu bukan bagian manusia untuk mengetahuinya. Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Apa bagian kita sebagai manusia? Perhatikan jawaban Yesus selanjutnya, ayat 8, ayat yang pasti banyak hafal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah bagian kita. Bagian kita bukan untuk mengetahui masa dan waktu, tetapi untuk menerima kuasa agar kita menjadi saksi Yesus. Inilah pekerjaan di mana kita harus terlibat. Gantinya mencoba menghitung masa dan waktu, mari kita terlibat dalam menjangkau jiwa-jiwa dan kabarkan kebenaran firman Tuhan. Gantinya sibuk berspekulasi tentang masa dan waktu yang mana adalah milik Allah Bapa dan tidak dinyatakan kepada kita manusia. Mari kita menyerahkan diri kita kepada pengendalian Roh Kudus agar menjadi saksi Yesus. Nah, Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Ini perlu kita pahami dengan benar.
Markus menuliskan dalam Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini adalah peristiwa Yesus naik kembali ke surga setelah dia 40 hari bersama murid-muridnya. Ini adalah gambaran ringkas dari kisah pasal 1 dan pasal 2, di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus, yaitu kuasa, agar murid-muridnya menjadi saksi baginya. Dan setelah kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, murid-murid mengabarkan kepada banyak bangsa tentang Yesus Anak Allah yang telah mati menjadi juru selamat mereka. Nah, Markus membantu kita untuk mengetahui roh siapa yang dimaksudkan. Markus menuliskan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lihat ayat 20. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga turut bekerja bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi, meski Yesus telah kembali ke surga, namun melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, dia turut bekerja bersama-sama murid-muridnya dalam mengabarkan Injil. Berikut salah satu buktinya. Kisah 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jelas bahwa Yesus turut bekerja dan menyertai murid-muridnya melalui kehadiran Roh-Nya yang dia curahkan pada hari Pentakosta. Kepada Yesus, ya, saya ulangi, kepada Roh Yesus inilah kita harus berserah agar kita menjadi saksinya mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada dunia. Inilah bagian kita dan bukan berspekulasi dan menetapkan waktu atau menyebutkan waktu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba Allah Nyonya White menyatakan dalam buku Selected Messages, buku pertama, halaman 186, paragraf 2. Setan senantiasa siap mengisi pikiran dengan teori-teori dan perhitungan-perhitungan yang akan membelokkan manusia dari kebenaran masa kini dan membatalkan mereka untuk memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Jadi, teori perhitungan waktu itu, Roh Nubuat katakan datangnya dari setan. Kenapa? Nyonya White lanjutkan, masih dalam halaman yang sama. Yesus tidak datang untuk membuat manusia keheran-heranan dengan suatu pengumuman besar tentang suatu waktu yang khusus bila mana suatu peristiwa besar akan terjadi. Tetapi ia datang untuk menasehati dan menyelamatkan yang hilang. Ini bukti bahwa segala jenis spekulasi waktu adalah dari setan. Sebab Yesus datang bukan menyatakan waktu, tetapi selamatkan yang hilang. Itu sebabnya Yesus menyatakan dalam doanya, Yohanes 17 ayat 3, ayat yang sudah banyak kita hafal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk menyatakan kebenaran ke dalam pikiran manusia, agar kita memperoleh kehidupan kekal. Kebenaran tentang siapa yang Yesus tekankan? Tentang Bapa dan Anaknya. Hidup kekal tidak datang dari spekulasi waktu atau menyebutkan waktu. Nah, salah satu dasar dari saudara-saudara kita yang coba berspekulasi waktu dan menyebutkan waktu adalah, katanya, dengan kita memahami waktu tersebut, kita semakin bersedia. Ya. Karena kita tahu, sekian waktu lagi Yesus akan datang, maka kita akan semakin bersedia, khususnya dalam perubahan karakter, yaitu menjadi serupa dengan karakter Yesus. Benar sekali bahwa hanya karakter Kristus yang melayakkan kita menerima kehidupan kekal. Tetapi pertanyaannya adalah,
bagaimana caranya untuk memiliki karakter Kristus tersebut. Yang pasti bukan dengan spekulasi waktu atau menyebutkan waktu. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, Yesus sendiri menyatakan bahwa di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi mau memiliki karakter Kristus. Karenanya, untuk bisa berbuah, untuk bisa memiliki karakter Kristus, kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Buah apa yang dihasilkan? Saya yakin banyak yang hafal ayat ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah karakter Kristus tersebut. Kenapa disebut buah roh? Karena Kristus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Dan masih dalam buku Galatia, Paulus tuliskan ayat yang sering kita hafal, yang familiar bagi kita. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu roh Yesus Kristus ke dalam hati kita. Oleh roh Kristus inilah kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Karena Kristus itu sendiri yang mengerjakan dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apakah buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi dapat disebut buah kebenaran? Sudah pasti. Karena tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh itu. Maka artinya buah-buah roh itu benar. Dan buah kebenaran itu yang mengerjakan Yesus Kristus. Yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Bagaimana caranya? Efesus 3 ayat 17. Kembali ayat yang sering kita dengar, namun perlu bagi kita, agar kita diingatkan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh iman, Kristus diam dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Inilah satu-satunya cara agar kita memiliki karakter Kristus. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya. Doktrin Trinitas tidak mengajarkan kebenaran ini. Bagi kaum Trinitas, karakter Kristus adalah hasil perbuatan yang dibantu oleh oknum yang mereka sebut Allah Roh. Namun kita menerima karakter Kristus oleh iman, bukan oleh perbuatan, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus itu sendiri. Itu sebabnya disebut pembenaran oleh iman. Ini pentingnya kita memahami kebenaran Alkitab agar tidak disesatkan oleh para spekulator masa dan waktu dan terjerumus kepada pembenaran oleh perbuatan doktrin Trinitas. Yesus datang untuk menyatakan karakter Bapanya agar melalui Dia kita memperoleh karakternya. Sebab Bapa dan Anak satu dalam karakter. Nah, oleh karena Kristus diam dalam hati kita, maka perubahan hati yang kita perlukan. Suatu kali, seorang pemimpin yang kaya raya datang, bertanya kepada Yesus. Lukas 18 ayat 18 berkata, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pada waktu Yesus sampaikan tentang penurutan hukum, sang pemimpin yang kaya raya tersebut menyatakan bahwa itulah hidupnya.
sebab Dia telah menghidupkan penurutan akan hukum sejak masa mudanya. Pemimpin itu mengandalkan perbuatannya. Karenanya Yesus perintahkan sesuatu untuk dia lakukan, untuk melihat apakah hatinya mau berubah. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan ini, pemimpin tersebut menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya raya. Apa maknanya? Perubahan hati bukan karena perbuatan diri, bukan kuat kuasa manusia. Perubahan hati itu adalah pekerjaan rohani oleh iman. Perhatikan catatan Alkitab berikut ini, Kisah 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah pengalaman jemaat mula-mula. Apakah yang mampukan mereka untuk menjual hartanya dan berbagi? Yang memampukan mereka adalah kuasa yang Yesus janjikan itu, yaitu roh yang Kristus curahkan pada hari Pentakosta. Roh tersebutlah yang adalah rohnya Kristus, yang mampukan mereka menghidupkan penata layanan ini. Itu bukan hasil usaha mereka, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup mereka. Ingat, Yesus tadi katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mampu hidupkan roh kedermawanan ini oleh karena Kristus tinggal dalam hidup mereka. Dan Kristus hadir di dalam hati kita oleh iman. Inilah pentingnya dan perlunya kita memahami makna perubahan hati, agar masing-masing kita menyerahkan hati kita. Ini yang terutama. Nyonya White dalam buku Selected Messages, buku pertama, halaman 188, paragraf 1, mengatakan, tidak pernah akan ada lagi suatu pekabaran bagi umat Allah yang akan didasarkan atas waktu. Tidak ada lagi. Karenanya, pekabaran perubahan hati yang perlu kita kabarkan, bukan tentang waktu. Itu sebabnya Markus mencatat ayat berikut ini. Markus 13 ayat 32 dan 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dengan jelas Yesus berkata, sebab kamu tidak tahu. Tetapi umat Allah di zaman akhir ini ada yang berkata, kami tidak menetapkan, hanya menyebutkan. Jadi menarik mereka ini. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, nasihat ini terlebih lagi untuk kita yang percaya kepada Bapa dan anaknya, agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Matius juga menuliskan pernyataan yang serupa dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri. Hamba Tuhan James White memberikan penjelasan tentang ayat ini dalam bukunya yang berjudul The Second Coming of Christ or A Brief Exposition of Matthew 24, halaman 53. Dia menjelaskan, versi bahasa Inggris kuno dari bagian ini berbunyi, tetapi pada hari dan jam itu tidak ada seorang pun membuatnya diketahui. Maketh known. Malaikat-malaikat yang ada di sorga tidak, anak juga tidak, melainkan Bapa. Manusia tidak akan membuat diketahui hari dan jamnya. Malaikat tidak akan membuat diketahui, anak juga tidak. Tetapi Bapa akan membuat itu diketahui. Jelas sekali. Jangankan malaikat, anak Allah pun bukanlah yang menyatakan tentang hari dan waktu dari kedatangan anak Allah. Yang berhak menyatakan hari dan waktu kedatangan Yesus adalah Bapanya sendiri. Nah, apalah manusia
mau berspekulasi dan menetapkan atau menyebutkan tentang waktu. Yang sedihnya, masih ada saja manusia yang coba menyebutkan atau menyatakan tentang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang lebih mengerikan adalah Allah Bapa menyatakan hari dan jam tentang kedatangan anaknya nanti sesudah tulah ke-6. Kalau kita baca Wahyu 16, lihat pelajaran tentang 144.000. Hamba Tuhan Nyonya White katakan tentang 144.000 itu. Kemudian kami mendengar suara Allah yang mengguncang langit dan bumi dan memberitahukan kepada 144.000 hari dan waktu kedatangan Yesus. Ditulis dalam The Day Star, Maret 14, tahun 1846, paragraf 2. Artinya, hanya yang 144.000 itu yang mengerti suara Allah, yang menyatakan tentang hari dan waktu Yesus datang kedua kali. Nah, umat Allah zaman sekarang ini ada yang lebih hebat lagi. Sebelum tulah pertama terjadi, sudah mengumumkan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka bahkan sudah umumkan sebelum Bapa umumkan, dan mereka lebih dulu tahu dari yang 144.000. Itu sebabnya Yesus nasihatkan, saudaraku dalam Tuhan, Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bukan bagian kita untuk menetapkan dan mengumumkan waktu. Bukan bagian kita untuk mereka-reka dan berspekulasi. Bagian kita berjaga dan bersedia. Paulus menuliskan yang serupa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan tidak hanya Paulus yang nyatakan ini, Yesus sendiri berkata yang serupa. Wahyu 16 ayat 15. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Namun umat Allah zaman sekarang ini sudah hebat. Mereka bisa tahu kapan pencuri datang dan mengumumkannya. Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 188 paragraf 3. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa pekabaran harus maju dan bahwa tidak boleh bergantung atas waktu, karena waktu tidak lagi akan menjadi suatu ujian. Saya melihat bahwa ada yang mengambil suatu kemeriahan palsu, muncul dari memberitakan waktu. Kita tidak boleh terpikat dengan spekulasi sehubungan dengan waktu dan masa yang Allah tidak nyatakan. Jelas sekali nasihat roh nubuat ini. Tidak ada lagi ujian tentang waktu. Kalau ada yang berusaha membuat kemeriahan dengan hal ini, itu adalah kemeriahan palsu. Kita tidak boleh terpikat akan hal itu. Ya, sebab Allah, yaitu Bapa, tidak menyatakannya kepada kita. Jadi baik Alkitab dan roh nubuat menasihatkan bahwa bukan waktu yang menjadi ujian, bukan waktu yang menjadi bagian kita. Bagian kita menyerahkan hati kita kepada kuasa roh Kristus agar kita diubahkan, memiliki karakternya, dan menjadi saksinya, mengabarkan kabar kebenaran tentang Bapa dan anaknya, sebab mengenal keduanya adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan sebagai ayat terakhir, Ibrani 2 ayat 1, yang berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dalam ayat yang lain, Paulus berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Puji Tuhan, kita sudah uji, dan pekabaran tentang penetapan waktu untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu didapati tidak alkitabiah. Kiranya renungan hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa bagian kita bukan untuk berspekulasi masa dan waktu atau coba menyebutkan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagian kita adalah perubahan hati melalui tinggalnya Kristus dalam hati kita oleh iman,
dan kabarkan kepada sesama. Roh Nubuat menutup dalam Selected Messages buku pertama, halaman 191, paragraf 1, yang berkata, Allah tidak menyatakan kepada kita kapan waktunya pekabaran ini akan berakhir, atau kapan pintu kasihan akan ditutup. Perkara-perkara yang dinyatakan tersebut akan kita terima untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Tetapi janganlah kita berusaha mencari tahu apa yang dirahasiakan dalam rapat yang maha kuasa. Kewajiban kita adalah berjaga dan bekerja dan menunggu. Bekerja setiap saat demi jiwa-jiwa manusia yang sebentar lagi akan binasa. Inilah bagian kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita agar kita menjadi saksinya bagi sesama. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar. Pagi hari ini kami bersyukur boleh datang kepadamu, mendengarkan sabdamu, melalui pekabaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Bapalah pemilik waktu. Dan yang menyampaikan juga adalah Bapa. Malaikat dan anak tidak menyampaikan. Terlebih kami manusia yang berdosa ini. Oleh karenanya bagian kami sebagaimana nasihat Yesus adalah untuk menerima kuasa, agar hidup kami diubahkan serupa dengan Dia. Kami menjadi saksi bagi sesama, sehingga kami semua bersiap menyambut Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Tanda-tanda sudah di mana-mana. Oleh karena biarlah kami masing-masing berjaga dan bersedia. Tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.